Citra Media Wisata mempersembahkan peserta terakhir jamaah umroh sebelum pandemi. Saya pulang 2 hari sebelum Mekah ditutup. Luar biasa, alhamdulillah. Saat itu sesuatu yang besar terjadi pada hidup saya. Ketemu dengan orang-orang besar di sana, orang-orang yang kita kenal di Indonesia, pengasuh-pengasuh pesantren dari keluarga Rembang, pondoknya Mbah Maimun, kemudian pondoknya Mbah Idris Lirboyo, ada Gus Muafik Dai Kondang yang di YouTube itu dari NU, kemudian ada saya ketemu dengan Mafia Sholawat, ada juga tokoh-tokoh Islam dari Cirebon ketemu di sana. Saya berpikir bahwa ini ada apa kok. Kemudian banyak sekali ditemukan ketemu dengan orang-orang besar saat itu. Ternyata ada rencana besar dari Allah, yaitu Mekah disterilkan, Mekah dibersihkan sementara, Mekah disucikan kembali. Hanya orang-orang yang suci hatinya yang akan didatangkan ke sana oleh Allah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya ini adalah orang-orang yang betul-betul diketuk hatinya oleh Allah setelah pandemi ini. Saya itu terenyuh sekali. Saya tuh dulu punya impian, Bapak Ibu. Saya ke sana itu dengan Bapak Ibu. Saya tidak mau ke sana kecuali dengan Bapak Ibu, orang yang berjasa hidup saya. Tanpa mereka tidak mungkin ada saya hari ini. Saya komitmen untuk berangkat ke sana bersama orang tua. Tawaf, tangan kanan saya ada ibu, tangan kiri saya pegang bapak saya. Alhamdulillah masih hidup. Jadi impian yang 3 tahun yang lalu saya berusaha keras, alhamdulillah dikabul sebelum pandemi. Luar biasa. istrinya nggak diajak kok. Istrinya alhamdulillah saat itu lagi hamil ya. Saya tawari ini demi kebaikan, sehingga nanti dulu ya kamu episode berikutnya. Ternyata ada pandemi. Seandainya saya tahu ada pandemi, sudah saya ajak itu istri saya. Maka Bapak Ibu, panjenengan yang punya kesempatan, yang punya kemampuan, yang punya waktu luang ini, masih ada kehidupan ini, ayo orang-orang yang terkasih dari panjenengan semuanya, kasih tahu, ketuk hatinya bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kalau ada 2 kali, itu adalah sikap atau bentuk rahmat Allah kepada panjenengan. Luruskan niat panjenengan adalah dalam rangka membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkunjung ke Baitullah itu bukan main-main, tapi berkunjung ke Baitullah adalah bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Kita membuktikan sebagai orang yang beriman, dan tidak semua orang yang Islam itu dipanggil ke sana. Yang suci hatinya, yang lurus keimanannya, yang diberi kesempatan datang ke sana. Ya, sebelum panjang lebar, saya mau kenalan dulu nih. Bapak Ibu semuanya masih sehat ya? Sehat. Ada yang mabok apa enggak ini tadi? Purwokerto, Purbalingga kok mabok. Nanti ada perjalanan lebih panjang dari Indonesia ke Jeddah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, perkenalkan saya Muhammad Son Haji. Saya, tempat tinggal saya itu tadi di desanya Majasari, Kecamatan Bukateja, ikut Kabupaten Purbalingga, perbatasan dengan Banjarnegara. Ini udah masuk Banjar ini. Nah, saya apa namanya, aktif di KBIH Buana Multazam. Saya berdiri ya. Yang di belakang pengen kenal dengan saya. Mudah-mudahan kita selalu bisa saling mendoakan setelah saling kenal ini, karena tidak ada teman yang kita harapkan kecuali teman yang saling mendoakan. Amin. Sekalipun kita baru sebatas kenal seperti ini. Baik, saya aktif di KBIH Buana Multazam, yaitu bimbingan ibadah haji, kelompok bimbingan ibadah haji Kabupaten Purbalingga. Memang di Impresa ini kalau ada manasik
Pak Wisnu pasti saya dikabari untuk membantu. Ya kalau saya mampu, saya bisa, saya ikut seperti itu. Saya bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama share kegiatan. Bagaimana sih umrah itu atau manasik seperti apa? Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah umrah di sini. Kemudian saya juga aktif di Kementerian Agama. Kementerian Agama Purbalingga, saya di penyuluh dan bimbingan penyuluh di Kementerian Agama, saya di KUA Bukatijah. Di rumah saya mengelola lembaga kesejahteraan sosial Panti Asuhan Al Khairat. Itu tadi rumah saya. Kalau jenengan lewat, jenengan bisa mampir ya. Itu tim di belakang, halo. Ya, tim Khotijah betul? Ya, mau sarapan dulu biar kuat. Ya, terima kasih. Nomor HP saya 081225334053. Mungkin itu untuk aktivitas saya sehari-hari. Yang lain tidak usah disebutkan. Untuk istri, saya masih punya istri satu. Saya punya anak satu laki-laki dari istri yang satu itu. Istri yang satu dan untuk selamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena saya tipikal orang-orang yang menghargai sekali terhadap wanita, gitu. Maka beruntung panjenengan ini, ibu-ibu yang di sini nih, yang dicintai dan dimuliakan oleh suami, gitu loh. Makanya muliakan mereka, jangan disia-siakan. Kalau saya tuh, ya mudah-mudahan tidak tergoda oleh perempuan lain. Saya cukup satu itu saja. Terima kasih, tidak usah panjang lebar. Bapak Ibu yang kami muliakan, perjalanan kemarin di hidup saya itu luar biasa. Tapi begini, setiap ibadah Bapak Ibu, ini tidak mungkin bisa sah tanpa pakai ilmu. Sholat itu ada syarat rukunnya, kemudian bagaimana cara pelaksanaannya, sunnah-sunnahnya, yang membatalkan bagaimana. Terus puasa pun begitu, ada syarat-syaratnya, ada syarat sahnya, ada rukunnya, ada yang membatalkannya. Begitu juga dengan ibadah umroh ini, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, ada wajib-wajibnya, ada yang membatalkannya. Ibadah tanpa ilmu ini seperti pohon, ya tidak berbuah. Kita melaksanakan tapi nggak dapat apa-apa. Rugi betul? Rugi. Maka modal utama ibadah itu ilmu pengetahuan. Saya syukur sekali nih dengan tim yang hebat ini bisa mempersiapkan, menyiapkan demi keabsahan ibadah panjenengan. Luar biasa. Pertama punya modal ilmu. Setelah ilmu ada, diyakini, dimantapi, pasti akan tergerak kepada ibadah yang dituju. Sekarang panjenengan ikut umroh, manasik gitu ya. Pasti Bu, suatu saat jenengan akan sampai pada ibadah itu. Allahumma. Keyakinan itu harus di sini nih ditanamkan. Tidak cukup hanya diucapkan amin saja, tapi harus terus digerakkan lewat doa, lewat ikhtiar, sedikit-sedikit nabung. Kalau yang sudah punya tabungan segera saja. Kalau ditunda keburu mati, nanti nyesel loh. Keburu habis untuk urusan yang lain. Gitu. Kalau pengalaman saya seperti itu. Kemudian begini, ketika ibadah tanpa ilmu itu terus dilakukan, kita hanya dapat capek. Umrah itu tidak bisa dilakukan di Indonesia. Betul ya? Ka'bahnya ada di Mekah, tempat sa'inya ada di Mekah, Masjidil Haramnya ada di mana? Di Mekah. Tempat potong rambut tahallul ada di Mekah. Tidak bisa di Banjarnegara, tidak bisa. Ini adalah miniatur, adalah sarana Pak, supaya panjenengan semua itu ada gambaran nih. Oh, ini perjalanan seperti ini. Perjalanan seperti ini. Memang pada waktu di Mekah itu turun dari pesawat, dijemput mobil. Menuju Jeddah itu panjang, perjalanan ada 2 jam lebih itu. Jadi memang sering menggunakan kendaraan seperti ini. Menuju ke Masjidil Haram dari Jeddah itu perlu waktu yang sangat lama. 2 jam itulah. Nah ini kita membayangkan berada di sana. Paling tidak ini miniatur refleksi daripada gambaran di sana.
kaitannya dengan ibadah umrah itu tidak bisa dilakukan dengan tanpa ilmu, dan juga tidak bisa dilakukan di Indonesia, maka perlu modal yang banyak. Satu adalah kesiapan mental, dua itu kemauan. Kalau sudah mau, apa saja itu dilakukan. Saya, Bu, pada waktu berangkat dengan orang tua, yang saya miliki saya jual semuanya tuh. Saya pernah nabung sekian, tapi pas berangkat kemarin saya jual semuanya. Ya, saya miskin tidak apa-apalah. Yang penting ibadah ini bisa saya lakukan dengan orang tua saya. Investasi yang sudah saya lakukan kayak investasi emas begitu, saya ambil semuanya, saya jadikan uang semuanya untuk berangkat ke sana. Demi bukti keimanan saya. Ternyata betul, siapa yang berkunjung ke Baitullah itu nanti semuanya akan diganti oleh Allah dengan yang tidak ternilai. Gini, saya cerita supaya tumbuh. Ini sih share pengalaman aja. Setelah semuanya saya jual, saya itu dari kecil punya simpanan real, duit Arab. Duit Arab itu beda, Bu, dengan duit Indonesia. Kalau di Indonesia sering berubah-ubah kan. Presidennya ini, gambarnya ini. Presidennya ini, gambarnya ini. Ya, saya mulai jalan aja ya, biar bisa menyapa yang di belakang. Ya, siap. Ya. Ngantuk betul, Bu? Ya, ini pengalaman saya. Dari usia kecil saya nyimpen real itu di dompet. Nah, tak tiliki dompetnya. Sih ana jebule reale. Begitu sampai di sana, saya ingat dengan dulu pada waktu nyimpan itu untuk saya bagi-bagi di sana. Betul, sampai di sana saya bagi-bagi. Setelah selesai dibagi, saya bagi ke siapa? Ke yang nyapu di Masjidil Haram itu loh. Terus itu kan banyak sekali, ada orang India, Turki gitu, ada orang Mesir di situ. Kalau ada orang Indonesia pasti sedekah, real gitu. Biasalah tuang nyapu kan ya kayak orang Indonesia kan pengen dia ya, itu. Setelah saya bagi, Bu, Pak, halo, turu apa ya? Oh, betul ya. Ini di luar dugaan saya. 3 jam setelah itu, nggak sampai 3 jam malah, itu ada WA masuk. Pak, mohon maaf, bisa kirimi nomor rekening nggak? Nomornya baru, saya tidak kenal orangnya. Lah, buat apa ya? Udah dikirim aja gitu. Ya apa gitu? Ya udah, saya husnuzon saja, saya kirim tuh rekening saya. Setelah beberapa menit, masuk notifikasi. Ini dia. Kok ada transferan? Sudah masuk ya Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Loh, ini siapa? Sampai sekarang saya tidak ketemu orangnya. Begitu. Saya malah bingung kok, jenengan alhamdulillah. Rezeki ya. Nah, wong tuaku tak pikir, iki kena kok tumbas jajan wong tuaku. Dah. Setelah itu saya terus tidak kayak jenengan, pikirannya gini, tuku iki enggak. Uang itu saya bawa ke Sorf, namanya Bank Sorf. Secara di Indonesia itu pertukaran, tukar rupiah jadi real. Yang masuk tadi tuh, kan saya terima di Mekah. Saya ke Bank Sorf untuk tukar jadi real. Semuanya ya saya tukarkan itu. Tidak saya sisakan, untuk belanja nggak ada. Saya tukar dengan real itu, kemudian saya bagi di Madinah. Saya bagi lagi di Madinah, mendapatkan di Mekah, saya bagi di Madinah. Pesan Rasulullah tuh begini, besok kalau panjenengan di Madinah, jangan sampai tidak menghambur-hamburkan uang. Ada pedagang, udah beli aja. Pokoknya makmurkan orang Madinah. Muliakan orang Madinah yang pedagang, beli dagangannya. Misalnya kayak tukang sapu, muliakan dengan sedekahnya. Bentuk kemuliaan kita di Madinah akan mantul kepada jenengan. Pasti jadi orang mulia. Dah, saya bagi tuh di sebelah Masjid Nabawi, pas masuk sebelah makam Nabi. Setelah jadi real itu, saya bagi. Dah, habis.
tidak tersisa. Habiskan semuanya. Kalau saya modelnya begitu sih waktu di sana. Kalau kemarin setelah pulang mau bagi-bagi rada mikir. Iki nek dibagi aku rada-rada berkurang kembali keimanannya. Padahal tidak boleh. Ya boleh sedekah, tapi tidak boleh dihabiskan semuanya. Tapi pas di sana saya habiskan. Itu pengalaman saya. Begitu habis selesai kegiatan raudhah, ziarah-ziarah dan lain-lain. Ini mau pulang nih hari Jumat. Sebelum hari Jumat. Itu pas di bandara Jeddah ada WA lagi. Pak, ini lagi di Mekah ya? Iya. Nomor yang berbeda lagi di Haramain ya? Iya gitu. Titip doa ya Pak. Hanya seperti itu. Titip doa ya. Doakan saya gitu. Doakan kami dan keluarga kami mudah-mudahan nanti bisa berkunjung ke sana. Ya, saya doakan mudah-mudahan sekeluarga bisa ke sana dimampukan. Amin. Dan orang-orang yang tercinta juga bisa ke sana bersama-sama. Amin begitu. Tidak selang beberapa lama masuk tuh notifikasi lagi. Jadi begitu saya cek ya, loh, di luar dugaan saya. Kok bisa untuk beli motor baru, motor Vario new. Ya Allah. Jadi gini loh, saya tuh perjalanan ke sana seperti digratiskan gitu loh. Luar biasa. Ya itu dari apa yang kita lakukan. Jadi kuncinya itu satu. Bahagia dan duka yang kita alami itu sumbernya dari kita sendiri. Itu. Nek wong Jawa ngarani bungah lan susah sangka polahe dhewe. Ngono lho. Dadi nek polahe apik mesti seneng. Nek polahe ala mesti akeh susah. Nek jenengan ki wajahe kok susah-susah temen ya. Iki sing ngarep iki susah. Iki wajah sing paling susah. Alhamdulillah. Jadi Bu, jenengan itu tidak usah khawatir, tidak usah banyak menuntut, lakukan saja prosesnya dengan baik, jalani dengan baik. Amin ya robbal alamin. Jadi saya tuh dari sejak pulang tuh mikir ya ini ayat Allah itu tidak pernah bohong. Wong innallaha la yukhliful mi'ad. Sebesar apapun yang jenengan keluarkan untuk perjalanan ke Baitullah, tidak ada ruginya sama sekali. Tidak ada rugi-ruginya sama sekali. Itu akan balik ke jenengan. Terus ini terakhir saya cerita, nanti kalau habis di sini nanti di sana tidak bisa cerita. Jenengan kan perlu istirahat, nanti di sana perlu tenaga yang ekstra kan. Saya juga loh. Terakhir ini. Kalau nanti sampai jenengan di sana, ini pengalaman saya. Istri saya itu ulang tahun pas Februari. Kebetulan saya ke sana pas bulan Februari. Gitu. Ya seperti anak-anak milenial, saya bikin caption di depan Ka'bah. Buat istriku tercinta, hari ini hari ulang tahunmu. Tidak bisa mendampingi secara zahir, ya kan? Tapi doa murni, doa tulus, doa ikhlas saya panjatkan, saya langitkan di depan rumah suci Ka'bah Baitullah. Doanya begini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bersama-sama bertawaf di sini, sa'i di sini. Saya doakan itu. Terus ada sesuatu yang saya tulis di Ka'bah. Nanti saya ajari supaya orang itu bisa kembali ke sana. Itu saya diamanai ya diberikan ijazah dari kiai saya. Kalau pengen balik ke sini, balik bisa ziarah lagi, itu nanti ada sesuatu yang bisa ditulis. Ada sesuatu yang ditulis di Ka'bah. Nanti insya Allah kalau tidak lupa saya ajari. Ini ilmu sih jadi saya sampaikan. 1 tahun berlalu, saya tidak pernah membayangkan bisa membawa istri saya ke Baitullah, wong pandemi Covid. Betul ya? Tapi sesuatu yang lain saya berikan.
Gusti Allah memberikan saya kemampuan. Kemarin Bu, ini tahadus bin ni'mah, bahwa umroh iku ora ndadekno kere, ora ndadekno wong tambah miskin, ora ndadekno wong tambah melarat. Saestu niku. Wong ibadah kok wedi miskin. Sing gawe Gusti Allah, sing nyugihne Gusti Allah. Bulan Februari tahun ini nih, setelah setahun berlalu, yang niatnya ke sana, saya tidak bisa bawa ke sana, saya bawa ke Kemenak Purbalingga. Bersama syarat-syaratnya, saya daftarkan haji istri saya. Luar biasa. Jadi kado ulang tahun istri saya tahun 2021 ini adalah nih, nomor porsi haji sebagai tebusan dosa saya tidak bisa membawa panjenengan ke Baitullah tahun ini. Luar biasa. Kula ya biasa mawon ora. Oh, kok artinya begini. Doa-doa yang dipanjatkan di sana, Bu, itu dikabulkan oleh Allah. Tempat mustajab, tempat yang suci, lipatan pahala-pahala ibadah amal soleh kita dilipat gandakan. Itu di tempat yang suci. Maka dorongan semangat jenengan untuk ke sana itu tidak lahir dari nafsu loh ya. Jenengan ke sana itu adalah dipanggil oleh Rasulullah, dipanggil oleh Nabi Ibrahim, dipanggil oleh Allah. Panggilan itu terus harus dijaga. Jangan sampai jenengan melewatkan panggilan itu dengan lah anu melu-melu iki lah, kok menawane aja kayak gue. Tapi kudu dimantepi. Kudu apa? Mantapkan dalam hati.